Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi. Teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. Let's go! Oke teman-teman, sekarang kita akan langsung masuk aja ke chartnya. Oke teman-teman, hari ini kita tahu IHSG closing hijau 0,88%, yang dimana IHSG sempat udah mau ngebreak all time high-nya di area di 7355, tapi hari ini belum berhasil ya teman-teman, baru di 7345 hari ini close turun. Jadi hopefully IHSG bisa ngebreak all time high-nya, kelihatan IHSG akan semakin bullish. Oke, lagi-lagi di IHSG berada di resistance, jangan terlalu agresif. Oke, sekarang kita akan langsung masuk aja ke saham yang kita mau jadikan incaran beberapa hari ke depan, yaitu yang pertama ADI. Jadi ADI ini sebetulnya udah gue sempat analisa waktu itu, teman-teman kalau nonton ya. Sektor ini dia si ADI ini bikin ascending triangle, yang dimana udah capai targetnya nih, udah capai target tanda panah di sini ya, di area 850 udah kecapai. Jadi ini gua hapus saja kan udah lewat. Harusnya teman-teman yang entry di area waktu yang ini dapat 15% ya. Terus sekarang bagi yang mau beli ADI masih boleh masuk gak gitu kan, pasti ada yang bertanya gitu. Boleh, kapan? Bolehnya tunggu dia koreksi. Hari ini dia menurut gue bagus banget, dia breakout MA 200, tambah juga dia breakout dari support yang di sini ya. Tuh lihat nih, volumenya gede banget. Kapan bisa masuk ADI? Kalau gua sih nunggu dia koreksi sampai area sini. Ini kan ini resist yang lama ya. Nah ini adalah nanti jadi support jadi yang sekarang. Jadi ini sekarang gua hapus, itu adalah support ADI yang sekarang. Kalau kita tarik juga kita bisa lihat nih ya. Nah ini menjadi supportnya dia nih sekarang. Jadi kalau mau entry ADI bisa tunggu dia turun ke area sini, yaitu 835. Kalau 835 dia besok koreksi ke sini, kesempatan untuk entry. Coba kita lihat stokastik, kelihatan golden cross walaupun berada di jenuh beli, MACD terus menguat. Jadi untuk ADI menurut gue masih ada potensi. Kalau dia turun ke 835, 840 kita boleh entry. Coba kita lihat Broxum-nya aja deh, biar kita nggak jauh-jauh entry-nya dari harga mereka. Kita lihat ADI hari ini 13 September, kelihatan dia tapi netral ya teman-teman, netral. AZ belinya di 840. Nah hari ini ADI close 855. Jadi kalau kita beli di 840 dan 835 menurutku bagus gitu. Terus kita lihat ADI foreign akumulasi ADI dari tanggal 8 September sampai 13 September hari ini dia masih akum terus sampai 1,9 miliar. Oke, kelihatannya AZ tuh akum juga tuh lah 1,8 miliar. Jadi tunggu dia koreksi sampai ke 840 sampai 835 kita boleh entry ADI. Menurut teman-teman ADI menarik gak? Ke saham berikutnya yaitu Arto. Yes, Arto teman-teman. Jadi Arto ini sebetulnya kan dia udah bikin higher high, higher low gitu ya. Nah, cuman dia patah tren di sini, harusnya jual, lepas gitu ya, jangan paksain. Kalau dia rebound kan baru menarik, waktu itu gue sempat bilang. Karena dia doji, ternyata nggak rebound, dia malah closing ARB dan dia turun terus. Akhirnya nih hari ini rebound, yang dimana reboundnya Arto ini menurut gue menarik karena dia rebound di area supportnya dia. Teman-teman lihat, support dia rebound, support dia rebound. Oke, menurut gue ini menarik, berarti dia udah bikin support kuatnya lagi nih, dia rebound dengan volume yang menurut gue lumayan ada. Dia volume lumayan ada daripada beberapa hari ke belakang gitu ya. Peluangnya Arto sampai mana sih? TP terdekat dia menurut gua sih dia bisa sampai ke area MA50 ya, 9200-an, 9200-an Arto. Stop lossnya kalau dia jebol dari sini udah jelas ya, kalau dia jebol dari support yang di sini udah jelas. Jebolnya berarti berapa? Ini kan sekarang dia di close-nya di 8050. Kalau dia jebol dari 7500 menurut gua udah stop loss, teman-teman. Kalau kita lihat stokastik menarik banget nih, dia udah berada di jenuh jual dan golden cross, MACD juga udah kelihatan dia mau golden cross. Menurut kalian Arto menarik gak? Oke, nah kalau udah posisi kayak gini kita beli Arto di harga berapa bagusnya kita ikutin Bandar ya. Oke, kita lihat Arto
hari ini yang akum ZP sama AK 22 miliar di average 8.060, 8.048 atau 8.050. Arto hari ini 8.050. Jadi kalau kita mau entry Arto 8.050 pun kita masih dapat harga sama kayak mereka. Dan padahal YU dan BK dapat harganya 8.080, 8.090 atau 8.100. Jadi besok 8.050 menurut gue masih murah. Coba kita lihat ya yang dilakuin foreign, harusnya akumulasi. Arto kok. Nah, harusnya akumulasi tuh. Kelihatannya Arto diakumulasi 58 miliar hari ini. Kemarin udah diakumulasi 30 miliar sama foreign. Coba kita lihat berarti average-nya mereka dalam 2 hari terakhir. Coba dari tanggal 12 dan 13 kita lihat BK udah Arto 30 miliar, AK 29,5 miliar, ZP 23 miliar. Average mereka di 7.850, 7.987 atau 7.000 atau 8.000 lah ya, 8.050. Hari ini lah Arto 8.050. Jadi 8.050 pun menurut gue masih relatif bagus dapat harga ya. Dapat di 8.000 lebih bagus lagi. Menurut teman-teman Arto menarik gak? Silakan komentar. Oke, lanjut ke saham berikutnya ya teman-teman. Yaitu saham Akra. Oke, Akra menarik juga. Ya dia closing hammer banget nih. Dia jadi penurunan ya. Turun ketahan di area sini dan dia bikin hammer. Menurut gue hammer ini bagus banget, volumenya juga bagus. Targetnya si Akra ini bisa sampai resistnya dulu 1285. Yang menariknya lagi kalau dia berhasil close di atas ngebreak ini ya, high-nya kan 1250. Kalau dia berhasil ngebreak 1300, menurut gua Akra bakal kenceng gitu ya. Menurut gua Akra bakal kenceng. Lanjut ke target berikutnya, itu dimana kita lihat targetnya dia kalau dia jebol breakdown ya, maksudnya ngebreak atas bisa ke 1400. Menurut gua Akra menarik sih teman-teman. Menurut teman-teman Akra menarik gak? Kalau kita lihat stokastik menarik ya, dia golden cross, MACD juga udah kelihatan dia golden cross nih. Udah golden cross dan kelihatan akan menguat. Coba kita lihat broksumnya si Akra. Akra kita lihatnya 13 September. Oke, 13 September justru masih didistribusi ya. Oke, ini gua hapus dulu. Nah, justru dia masih didistribusi, tapi udah mulai ada yang akum ZP, CC ini udah beli 9,5 miliar di 1245. BK foreign juga udah beli 6,6 miliar 1240 gitu loh. Jadi udah mulai diakumulasi sama foreign, tapi emang BB buang barang. Jadi si BB ini punya barang di Akra banyak teman-teman, sampai dia buang 26 miliar. Coba kita lihat ya si Akra apa yang dilakuin foreign ke Akra. Tuh, foreign hari ini 13 September akum sampai 30 miliar. Ini udah tanda-tanda nih Akra ini akan berpotensi bikin higher high lagi gitu teman-teman. Karena kalau kita lihat Akra ini masih uptrend sekali. Seperti itu. Menurut teman-teman Akra menarik gak sih? Silahkan komentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya teman-teman, yaitu SRTG. Jadi SRTG hari ini menurut gua bagus banget, dia ngebreak MA 100 dengan volume yang harusnya teman-teman udah kebeli ya di 2880, karena pas banget kita udah nyalain alarm juga di sini. Kalau teman-teman nonton video sebelum-sebelumnya, targetnya cup and handle dia bisa sampai ke 3270, yang dimana 13% kalau teman-teman beli di 2890. Tapi kalau teman-teman belum dapat pun, menurut gua tunggu dia koreksi dulu sedikit. Besok kemungkinan besar dia akan koreksi dulu sampai ke 2910, kita boleh entry. Karena kalau kita lihat SRTG MACD-nya terus menguat, ditambah MACD menguat gini sambil dia breakout, menurut gue bagus banget. Dan stochastic golden cross, tapi walaupun golden cross stochastic ini berada di jenuh beli. Coba kita lihat broksum ya. Coba kita mau masuk ikutin harganya si broker-broker gede. Oke, DX hari ini akum 27 miliar 2975. Nah, kalau teman-teman dapat di 2980 pun menurut gue masih murah. Tapi kalau teman-teman dikasih harga lebih murah lagi, menurutku bagus banget. Jadi kalau besok emang boleh dia turun ke 2920, kita boleh entry. Tapi kalau emang nggak turun pun, SRTG berpotensi menguat sampai ke 3250 teman-teman. Ya, dari volumenya sih udah kelihatan banget nih, gede banget untuk buat entry SRTG teman-teman. Jadi menurut gua menarik. Coba kita lihat apa yang dilakukan foreign ke SRTG. Foreign juga akumulasi kelihatannya 12 sampai 13 September dia akumulasi udah 32 miliar teman-teman. Jadi menurut teman-teman SRTG menarik gak? Dari
MACD menarik, dari stokastik menarik, golden cross walaupun berada di jenuh beli, dan kelihatan foreign akum dan juga beberapa broker lainnya juga akumulasi di harga yang kurang lebih masih sama kalau misalnya kita besok entry di 2980 pun. Oke, teman-teman lanjut ke saham berikutnya yaitu Unilever. Wih, udah jarang banget ya bahas Unilever. Kita lihat nih, Unilever menurut gue menariknya adalah hari ini dia rebound dari supportnya, teman-teman lihat, dan reboundnya dia ini breakout dari MA100. Ya, dia breakout dari MA100. Oke, teman-teman lihat nih. Ya, dia rebound, dia breakout dari MA100. Sebentar, kita lihat dia kemarin close-nya di 4550, hari ini open-nya 4570. Sayangnya dia gap up, teman-teman. Sehingga dia gap up, dia ninggalin 10 tick di sini ya. Low-nya 4560. Kemarin dia high-nya enggak gap up. Maksudnya dia open gap up tapi dia ketutup sama kemarin high-nya sempat di 4560. Nah, menurut gue ini bagus gitu, teman-teman. Ini menurut gue sih bagus ya. Kalau kita lihat si Unilever ini stokastik yang menarik, golden cross di jenuh beli, di jenuh jual, MACD juga mau golden cross. Jadi Unilever ini menarik sampai mana? Sampai ke MA 50-nya 4.730. Kalau dia ngebreak 4.730 berpotensi menguat lagi sampai ke area 5.000. Menurut teman-teman Unilever bisa gak sih sampai ke sana? Menurut gue sih bisa ya. Kalau dia berhasil close di atas MA 50 aja. Ya, ini menarik banget sih menurut gue. Dan kalau kita mau entry Unilever, kita lihat Broxum. Oke, kita lihat Unilever. Unilever kelihatan big akum, ZP, BK beli ZP sampai 25 miliar nih teman-teman. Di average 4635. Jadi besok kalau mau beli 4670 masih kemahalan sedikit. BK aja 4635 juga. Jadi besok kita tunggu dia koreksi sampai ke MA100 itu kan 4620. Ya, area-area deket-deket di situ lah. Kalau jebol dari situ, dari sini ya, kalau stop lossnya di bawah 4440. Kalau dia jebol dari area support ini. Jadi besok 4620 masih kita boleh entry. Oke, kalau dikasih ke situ. Karena ini 4670, teman-teman. Coba kita lihat foreign ya. Harusnya udah jelas. Foreign akumulasi tuh. Foreign akumulasi 13 September sampai 51 miliar untuk Unilever. Menurut teman-teman Unilever menarik gak? Silahkan komentar ya. Nah, ini ada beberapa saham yang mau gue analisa, dan kebetulan juga ini adalah analisa video 2 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu. Jadi teman-teman biar bisa tahu ini tuh gimana sih sahamnya. Yang pertama saham Friend. Jadi waktu itu gue sempat bilang Friend itu menarik kalau dia rebound dari 89 gitu ya. Ini di MA 50-nya waktu itu. Nih, sorry dari sini nih. Dari dia kalau rebound dari sini, yang dimana ini ada kotak 89 ya. Kalau dia rebound menurut gue menarik. Ternyata waktu 12 September jebol. Ditambah jebolnya dengan volume gede banget. Dan dia jebol MA100. Ya hari ini ya udah pasti udah cut loss kalau teman-teman yang udah beli di sini. Karena dia nggak berhasil rebound dari support ini. Dan hari ini bener banget dia minus 3,4%, jebol juga MA200 dengan volume yang lumayan juga. Jadi untuk Friend menurut gue lupain dulu teman-teman. Kapan boleh lirik Friend lagi kalau dia berhasil close di atas ini nih, support ini sini. Atau kapan lagi kita mau ngeliat lagi, tunggu dia dead cat bounce dari support dia yang di sini. Dan menurut gue pun masih belum menarik kalau misalkan dia turun sampai ke 81 dan dia nggak rebound dengan volume kencang. Menurut gue Friend masih kemungkinan besar turun lagi. Kalau kita lihat dari stokastik, walaupun di jenuh jual, dia malah tetap turun dead cross, dan MACD kelihatan terus turun lebih menguat lagi. Oke, jadi untuk Friend masih hindari, jangan dipaksakan untuk beli di sini. Lalu saham Elsa, kita lihat Elsa ini, maksudnya El Nusa, kemarin kan habis naik tinggi. Terus gue bilang di situ ada resistance gitu kan di sini, dan ternyata dia breakoutnya bikin mohawk, ini bikin mohawk lagi, dan dia koreksi cukup dalam, volumenya cukup gede, maksudnya bukan cukup dalam, cukup gede, dan koreksinya 1%-an. Tapi ini volumenya ini masih lebih kecil dari waktu volume dia breakout. Jadi kapan mau entry Elsa lagi yang bagus? Menurut gue tunggu dia turun sampai ke 340 ya, area support dia yang di sini. Kalau dia terus turun dengan low volume sampai 340, menurut gue kesempatan kita untuk entry Elsa dan dia menguat ke 360-an.
cut loss kalau dia jebol dari 336. Kemungkinan besar dia bisa sideways lagi di area sini. Kalau untuk stokastik dia masih menarik, dia golden cross, MACD juga masih menguat. Makanya kalau emang dia dikasih koreksi low volume ke 340-an, maka menurut gue itu kesempatan untuk kita entry, teman-teman. Oke teman-teman, sekian analisa saham pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk bertrading maupun berinvestasi. Mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan bagikan video ini jikalau video ini dirasa bermanfaat. Supaya channel ini makin bertumbuh dan juga channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyak orang. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika masih ada salah-salah kata. Terima kasih semuanya, salam cuan, bye-bye.